Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Selasa 7 Januari 2025. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Nisa Redi, menemani sore hari Anda pemirsa, kami telah menyiapkan sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara. Dan berikut kami hadirkan informasi yang pertama. Pemirsa, di informasi yang pertama dalam mendukung program pemerintah, Kodam 1 Bukit Barisan menggelar makan sehat bergizi di Sekolah Dasar Negeri 067246 di Jalan Flamboyan Raya, Medan, Tuntungan. Pada hari pertama masuk sekolah usai libur Natal dan Tahun Baru, siswa-siswi Sekolah Dasar 067246 mendapat makan sehat bergizi dari Kodam 1 Bukit Barisan. Kegiatan makan sehat bergizi ini dilaksanakan di ruang kelas dan halaman sekolah. Makan sehat bergizi ini langsung disiapkan oleh Pusat Pembekalan Angkutan Angkatan Darat dengan menu ayam goreng, sayur, nasi putih, buah-buahan, dan air putih. Sebanyak 250 siswa-siswi sekolah dasar ini pun menyantap makanan sehat bergizi tersebut secara bersamaan. Paman Ahli Pangdam 1 Bukit Barisan Bidang OMP Kolonel Artileri Medan Erik Simajuntak mengatakan makan sehat bergizi dari Kodam 1 Bukit Barisan telah berjalan selama beberapa pekan di sejumlah sekolah dasar dan panti asuhan. Program makan sehat bergizi ini juga sebagai wujud dukungan terhadap program Presiden Prabowo Subianto Gibran, yakni makan bergizi gratis. Jadi hari ini semuanya 650 ya, dan ini direncanakan untuk 1 bulan ini. Apakah bulan depan masih lanjut, kita tunggu. Ini programnya khususnya dari Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Majen TNI Rio Firdianto. Ya, ini khusus inisiatif lah ya, daripada Panglima Kodam 1 Bukit Barisan untuk memberikan makanan bergizi. Program makan sehat bergizi ini diyakini mampu menciptakan generasi emas 2045 mendatang. Untuk itu, Kodam 1 Bukit Barisan secara terus-menerus akan menyelenggarakan makan sehat bergizi. Pemberian makanan gratis dan bergizi bagi generasi bangsa hingga kini terus gencar dilakukan pemerintah dan aparat TNI di seluruh wilayah Indonesia. Seperti halnya yang dilakukan aparat TNI Kodim 0203 Langkat pagi tadi mendatangi sekolah dasar di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat sambil memberikan makanan bervitamin untuk siswa. Pembagian makanan gratis dan bervitamin ini dilakukan di wilayah Kota Binjai dan Kabupaten Langkat dengan menu nasi beserta lauk pauk serta susu. Pemberian makan siang gratis ini sesuai instruksi Presiden Prabowo dengan tujuan membina generasi sehat menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Pemberian paket makanan bergizi dan alat tulis untuk siswa sekolah dasar ini dipimpin Komandan Kodim 0203 Langkat, Letkol Ibnu Hardianto, dengan memberikan makanan tambahan berupa susu, telur, roti, biskuit, dan peralatan alat tulis sebanyak 1.000 paket lebih. Tidak hanya memberikan makanan bervitamin, para aparat TNI juga memberikan motivasi kepada para siswa untuk bekerja keras dan giat belajar demi meraih cita-cita yang diinginkan. Babinsa Kecamatan Stabat, Letda Syamsuri, mengatakan pembagian makanan bervitamin ini untuk menumbuhkan rasa cinta masyarakat terhadap TNI. Dengan moto TNI kuat bersama rakyat, serta membangun generasi sehat menuju Indonesia Emas. Kegiatan ini meliputi 3 sekolah SD. Kegiatan ini bertujuan satu, agar para babinsa lebih dekat dengan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, tenaga pendidik. Kita laksanakan mulai dari Kota Madia Binjai masuk dengan Kabupaten Langkat. Anak didik kita supaya nanti tahun 2045 Indonesia akan menuju tahun emas. Kelak mereka yang akan meneruskan kita-kita, mereka akan membangun negara Indonesia ini menuju Indonesia Emas maju. Usai memberikan makanan bervitamin kepada siswa SD, aparat TNI Kodim 0203 Langkat langsung menuju sekolah luar biasa, memotivasi generasi muda penyandang disabilitas untuk tetap menggapai cita-cita meski memiliki kekurangan. Ya, pemirsa, Sekolah Dasar Negeri 081239 Kota Sibolga sangat mendukung program pemerintah terkait pemberian makanan bergizi gratis untuk para siswa.
Kepala Sekolah Dasar Negeri 081239 Kota Sibolga, Lamudur Aritonang mengatakan bahwa pihaknya hingga saat ini tetap memberikan dukungan atas program pemerintah terkait pemberian makan bergizi gratis bagi siswa-siswi di SD Negeri 081239. Menurut Kepala Sekolah Negeri 081239, dengan adanya pemberian makanan bergizi gratis dari pemerintah yang nantinya akan diterima para siswa, hal ini akan memberikan dampak yang baik bagi tumbuh kembang siswa, terutama dari segi peningkatan belajar para siswa. Dikatakan jumlah siswa di SD Negeri 081239 Kota Sibolga yang nantinya akan menerima jatah makan bergizi gratis dari pemerintah mencapai 429 orang siswa, ditambah dengan tenaga pengajar dan lainnya. Di SD 081239 sangat mendukung program pemerintah untuk makanan bergizi bagi anak didik kami. Ya, mungkin dengan adanya makan siang dari pemerintah, anak-anak kita akan lebih semangat untuk belajar. Kata siswa kami 429 ditambah dengan guru, TU dan kepala sekolah 31 orang. Itu semua data kami sudah akurat kami laporkan. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Sibolga menyatakan mendukung dan siap berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan program makan bergizi gratis tersebut. Ratusan murid di Sekolah Dasar Negeri 064968 yang berada di Kecamatan Medan Timur antusias mengikuti program makan sehat bergizi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Beginilah suasana di Sekolah Dasar Negeri 064968 yang berada di Kecamatan Medan Timur saat pendistribusian makanan sehat bergizi oleh Kodim 0201 Medan dan pemerintah Kota Medan pada Senin siang. Setidaknya ada 106 murid dari kelas 1 hingga kelas 6 yang menerima makan siang dari program yang dijalankan oleh Presiden Republik Indonesia, Presiden Prabowo. Dalam makan siang dikemas oleh piring berbahan stainless steel, menu yang didapat oleh para murid ini adalah ayam disemur, tumis sayur, dan buah-buahan. Terlihat para murid sangat antusias menyambut program tersebut dan dengan lahap memakan makanan yang sudah disediakan. Dandim 0201 Medan, Kolonel Infantri Radi Rusin mengatakan di sekolah tersebut tidak ada kendala yang dialami dalam pendistribusian makanan sehat bergizi di sekolah dasar negeri tersebut. Dalam pendistribusiannya, pihaknya untuk sementara masih memberikan makan bergizi kepada sekolah-sekolah yang terpilih dan nantinya akan disalurkan ke seluruh sekolah negeri yang ada di Kota Medan. Bagian dari programnya Presiden untuk pemberian makanan bergizi kepada anak-anak sekolah. Memang segala perangkat kita memang masih ada 1 dan 2 kekurangan, tapi sesuai petunjuk Bapak Presiden di bulan Januari kita harus sudah running dan ini akan terus berkembang sesuai dengan petunjuknya beliau menyentuh keseluruhan anak-anak yang berhak. Sementara ini kita masih sasaran-sasaran terpilih dulu dengan jumlah yang ada. Insya Allah ada step-stepnya, nanti mungkin dari Badan Gizi Nasional yang lebih berhak untuk menjelaskan. Pemirsa, pemerintah melibatkan sejumlah dapur produksi untuk menjalankan program makan bergizi gratis dimulai pada hari ini dengan ketentuan diawasi oleh tim pengawas ahli gizi. Keterlibatan dapur makan bergizi gratis melibatkan ahli gizi memiliki peranan penting sehingga pencapaian target masyarakat sehat yang diprogramkan oleh Presiden Prabowo Subianto dapat terpenuhi dengan baik. Untuk persiapan dapur produksi makan bergizi gratis di Kota Medan telah dikerahkan sejumlah para pekerja sejak pagi dini hari, mulai dari mendapatkan pasokan bahan mentah seperti beras, sayur mayur, lauk pauk, puding, buah-buahan, dan air mineral di pasar tradisional. Bahan makanan yang telah dimasak menggunakan alat higienis kemudian dikemas oleh para pekerja untuk didistribusikan ke beberapa sekolah untuk dikonsumsi para pelajar di Kota Medan. Salah seorang pengelola dapur
makan bergizi gratis. Megat Molina mengatakan dari 500 porsi yang dipesan untuk sekolah membutuhkan 25 kilo sayuran, 50 kilo ayam potong, 50 kilo beras, dan 34 saset serbuk Nutrizel puding pada hari pertama program Prabowo. Untuk dapur produksi makan bergizi gratis ini memiliki ketentuan syarat dari pemerintah. Berikut pernyataannya. Ketentuannya itu belum valid ya, karena kemarin itu kita mendapat informasi bahwa harus membuat gedung yang ukuran 20x20 ya, itu sangat besar budgetnya. Kebetulan kami ini adalah catering ya untuk wedding dan kantor dan lain sebagainya. Setelah ditinjau oleh panitia, dapur kita memenuhi persyaratan dari segi luas dan yang paling penting hygiene sanitasinya. Dapur kita kelihatan bersih katanya. Ya, jadi itu syarat untuk pertama sekali ini gitu. Sementara itu terlaksananya program makan bergizi gratis diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat yang sehat dan juga cerdas sehingga mendukung terwujudnya generasi emas 2045. Sementara para siswa dari berbagai sekolah di Gunung Sitoli menyerukan program pemberian makan bergizi gratis segera diwujudkan dalam upaya meningkatkan kualitas dan kecerdasan generasi baru Indonesia. Program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat serta menggerakkan roda ekonomi melalui kolaborasi lintas sektor. Penerapannya di awal tahun 2025 secara khusus bagi para siswa dari seluruh tingkat satuan pendidikan yang menjadi sasaran program itu akan dilaksanakan secara merata. Khusus di Kota Gunung Sitoli, para siswa masih mengharapkan program itu harus segera mulai direalisasi penerapannya. Cipta Maruhawa, siswa sekolah menengah di Gunung Sitoli mengatakan apabila itu ditempuh, diyakini dapat berpengaruh positif terhadap cara belajar aktif siswa hingga memperoleh kecerdasan yang lebih berkualitas. Agar bisa mendapatkan gizi yang seimbang untuk menjadi bangsa yang lebih bagus untuk kedepannya. Saya untuk mendapatkan makan gratis yang bergizi, untuk mendapatkan kecerdasan. Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Gunung Sitoli, Mei Ingatan Lauli, yang dikonfirmasi TVRI menjelaskan khusus di daerah itu hari ini belum ada sekolah yang memulai program pemberian makan bergizi gratis. Hanya saja sebelumnya program tersebut telah di-launching pemerintah daerah. Pemirsa, sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa, kami akan segera kembali. Selamat sore, Anda sedang menyaksikan program Sumatera Utara hari ini. Pejabat Sekda Provinsi Sumatera Utara Muhammad Arman Effendi Pohan bersama Forkopimda Sumatera Utara menyambut kedatangan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Lanut Suwondo, Medan pagi tadi. Penjabat Sekda Provinsi Sumatera Utara Muhammad Arman Effendi Pohan bersama Forkopimda Sumatera Utara bersiap menyambut kedatangan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak bersama istri Nyonya Paulina Panjaitan tiba di Lanut Suwondo, Medan dengan pesawat Boeing A7307. Penjabat Sekda Provinsi Sumatera Utara Muhammad Arman Effendi Pohan yang telah menanti kedatangan rombongan turut menyematkan ulos kepada Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Selanjutnya, tari Melayu menyambut Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang didampingi oleh penjabat Sekda Provinsi Sumatera Utara bersama Pangdam 1 Bukit Barisan Mejen TNI Rio Firdianto menuju ruang transit Lanut Suwondo. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak turut menyalami Forkopimda Sumatera Utara dan unsur pimpinan TNI Polri. Kunjungan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Kota Medan
dalam agenda Natal dan Tahun Baru serta kunjungan ke panti asuhan. Ya, pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Wali Kota Binjai Amir Hamzah meninjau langsung kondisi Pasar Tafib Binjai yang kini sudah hampir rampung dikerjakan. Progres pembangunan Pasar Tafib ini sudah menyentuh angka 98%. Peninjauan ini dihadiri bersama Sekretaris Daerah Kota Binjai, Irwansah Nasution, para staf ahli Wali Kota Binjai, para asisten Sekdaku Binjai, para pimpinan OPD Kota Binjai. Progres pembangunan Pasar Tafib ini sudah menyentuh angka 98%. Pengerjaan selama lebih kurang 6 bulan, kemudian diperkirakan akan selesai pada akhir Januari mendatang. Bangunan pasar ini memiliki desain modern agar nyaman bagi para pedagang dan juga pengunjung. Nantinya di lantai 1 ini dikhususkan untuk daging dan ikan, di lantai 2 untuk sayuran dan buah-buahan, dan di lantai 3 dikhususkan untuk pakaian. Amir Hamzah menyatakan semua kegiatan jual beli akan segera difokuskan di Pasar Tafib sehingga menjadi salah satu penopang perekonomian Kota Binjai. Semoga dengan adanya peningkatan fasilitas pasar, masyarakat akan merasa lebih nyaman dan termotivasi untuk berbelanja di pasar tradisional. Menurut data diperoleh Pasar Tafib Binjai dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjen Cipta Karya dengan nilai total anggaran mencapai 76 miliar rupiah lebih dari sumber dana APBN tahun 2023-2024. Untuk gedung pasar ini sendiri, areal parkir seluas 3.402 meter. Pasar Tafib terdiri atas 3 lantai dengan kapasitas yang bisa menampung ratusan pedagang. Alhamdulillah hari ini kita sama-sama meninjau pelaksanaan pembangunan Pasar Tafib berdasarkan laporan dari kanan memborong bahwasanya hari ini di angka 98%. Nah, tadi sama-sama kita menyampaikan kepada kanan masa pemeliharaannya sampai 6 bulan. Kemudian diperkirakan ini nanti selesai di akhir bulan Januari sehingga bisa menampung para pedagang yang ada di seputaran Pasar Tafib. Jadi ini adalah aura rohnya perdagangan Kota Binjai. Gimana itu Pasar Tafib? Karakter seorang anak merupakan sifat, nilai perilaku, dan sikap berkembang pada anak usia dini. Lingkungan yang baik dapat membantu membentuk karakter anak yang baik. Demikian dikatakan motivator Putra Andika Siagian dalam seminar motivasi dalam acara di Dharma Wanita Persatuan DWP TVRI Sumatera Utara di ruang Dharma Wanita Jalan Putri Hijau Medan pagi tadi. Putra Siagian mengatakan orang tua memiliki peran sangat penting dalam pembentukan karakter seorang anak. Seorang anak memiliki kemampuan dalam meniru apa yang ada di lingkungannya, terutama perilaku orang yang berada di sekitarnya. Ditambahkan, terkadang orang tua sering memaksakan kehendaknya terhadap anak-anak yang tidak sesuai dengan kemauan anak, sehingga sering bertolak belakang. Disinilah peran penting orang tua dalam pembentukan karakter anak dengan memberikan nilai-nilai yang baik di dalam sebuah keluarga. Putra Siagian menambahkan tentang strata genetik terhadap anak, diantaranya kecerdasan, kapasitas intelijensia atau IQ, dan golongan darah agar orang tua lebih mengenal potensi diri seorang anak. Dikatakan juga fungsi terhadap bakat alamiah seorang anak atau fungsi otak dominan harus sejak dini orang tua mengetahui karakter dan sifat seorang anak. Ketua Dharma Wanita Persatuan TVRI Sumatera Utara, Devianti Tahrizal, sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan setiap bulannya di Dharma Wanita Persatuan TVRI Sumatera Utara. Kegiatan dimaksudkan agar para anggota Dharma Wanita Persatuan, khususnya di lingkungan TVRI Sumatera Utara, mendapatkan ilmu pengetahuan tentang mendidik seorang anak sejak dini dan dapat mengedukasi kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
Bandara Internasional Kuala Namu mencatat terdapat peningkatan yang signifikan sebesar 11,7% penumpang dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Posko Natal periode 2024 dan Tahun Baru 2025 secara resmi telah ditutup. Selama masa Nataru 2024-2025, Bandara Internasional Kuala Namu telah melayani sebanyak 468.967 pergerakan penumpang dibandingkan dengan penumpang pada Nataru 2023-2024 yang berjumlah 422.469. Angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 11,7%. Selain itu, pergerakan pesawat juga mengalami peningkatan sebesar 8,3% dengan total 3.315 penerbangan. PLH Director of Operation and Services PT Angkasa Pura Aviasi Haris menyampaikan tren positif ini menunjukkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi udara. Selaku pengelola bandara akan terus berkomitmen untuk memberikan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh pengguna jasa Bandara Kuala Namu. Upaya yang dilakukan ini untuk meningkatkan kenyamanan para pengguna jasa transportasi udara. Pengelola Bandara Kuala Namu menyajikan berbagai pertunjukan seni daerah, diantaranya musik tradisional dan tarian daerah yang digelar di beberapa titik dalam area bandara. Kegiatan ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Disbud Parekraf Provinsi Sumatera Utara. Untuk memberikan layanan terbaik bagi seluruh pengguna jasa bandara, PT Angkasa Pura Aviasi selaku pengelola akan membuka tenan baru, diantaranya Maru Game Udon, Restoran Simpang 3, dan Bay Aura. Kehadiran tenan baru ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pengunjung, serta memperkaya pilihan bagi para pengguna jasa dalam memenuhi kebutuhan selama berada di bandara. Dengan dukungan semua pihak dan kerjasama yang baik antara seluruh pemangku kepentingan di bidang transportasi udara, diharapkan pergerakan penumpang dapat terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Pemirsa, hujan yang melanda wilayah Kabupaten Mandailing Natal menyebabkan Sungai Aik Mata meluap ke badan jalan penghubung kecamatan setinggi 1 meter. Puluhan kendaraan yang nekat melintas mogok saat menerobos banjir. Jalan akses penghubung Kecamatan Penyambungan dengan Kecamatan Huta Bargon di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara terendam banjir luapan Sungai Aik Mata. Banjir setinggi 1 meter menutupi badan jalan membuat pengendara yang melintas terganggu. Warga yang hendak melintas terpaksa menggunakan jasa penyeberangan yang disediakan warga setempat. Pengendara yang nekat menerobos banjir pun mengalami mati mesin atau mogok di tengah-tengah banjir. Sebagian warga memutar balik melintasi jalan alternatif yang membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Selain membanjiri badan jalan, lahan pertanian warga di Desa Adian Zior juga terendam banjir luapan Sungai Aik Mata. Sementara beberapa rumah dan warung kopi warga yang berada di lokasi banjir ini masih tetap bertahan untuk menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Saat ini jalan dari Desa Adian Zior menuju Kecamatan Huta Bargon saat ini terendam banjir. Perkirakan ketinggian mencapai kurang lebih 50 meter. Saat ini kondisi jalan tidak dapat dilalui oleh kendaraan. Tadi sekitaran pukul 4:30 sore hujan turun, saat ini sampai saat ini Pak. Mungkin kita arahkan menuju Rumbio tapi sangat jauh Pak. Halo. Sementara itu, banjir luapan Sungai Aik Mata disebabkan tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Mandailing Natal membuat beberapa anak sungai pun mengalami kenaikan. Personil Pusdalops BPBD Pemko Binjai menyerahkan bantuan paket sembako kepada warga yang terjebak banjir. Proses penyerahan bantuan dilakukan dengan cara menerobos banjir menggunakan perahu karet untuk bisa sampai ke rumah-rumah warga. Pemberian bantuan paket sembako ini dilakukan untuk membantu korban banjir yang bertahan di rumahnya karena tidak bisa keluar rumah akibat banjir. Bantuan yang diberikan berupa beras, mie instan, telur, dan bahan pangan lainnya.
Kepala BPBD Pemko Binjai Rudi Iskandar Baros mengatakan terdapat sebanyak 243 kepala keluarga atau 1.017 jiwa yang terdampak musibah banjir di 2 kelurahan, yakni Kelurahan Rambung Timur dan Kelurahan Rambung Barat di Kecamatan Binjai Selatan. Banjir diakibatkan tingginya curah hujan yang terjadi pada Senin dini hari kemarin. Akibatnya air di 2 sungai yakni Sungai Bangkatan dan Sungai Mencirim meluap. Atas upaya yang dilakukan Pusdalops BPBD Binjai terus melakukan koordinasi bersama pihak kelurahan dan kecamatan dalam melakukan update data terkait pasca bencana. Satgas BPBD Kota Binjai masih berada di kelurahan terdampak banjir dan tetap berjaga-jaga di lokasi bencana banjir untuk membantu warga apabila membutuhkan bantuan evakuasi. Kita ada membantu 40 kakak yang tergenang air banjir ya air genangan. Jadi karena curah hujan keras tadi malam mengakibatkan lebih dari 40 rumah tergenang air. Jadi kita kasih bantuan sembako. Malam itu bukan ece-ece ini, kelipikan ece-ece. Hingga kini Pusdalop terus memonitor perakiraan cuaca dan peringatan dini dari website BMKG untuk menyampaikan ke masyarakat terkait apabila ada potensi banjir susulan. Pemirsa, seorang wanita menangis histeris mengetahui suaminya hanyut di Sungai Bedera, Kelurahan Terjun, Kota Medan. Korban hanyut saat tengah asik mandi setelah melompat dari jembatan dalam kondisi sungai yang banjir. Siti Azizah yang baru 1 bulan menikah tak kuasa menahan air mata, bahkan berkali-kali jatuh pingsan usai mengetahui suaminya Arif Pranata usia 21 tahun hanyut terbawa arus Sungai Bedera di lingkungan 9 Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Samsul Bahri, kepala lingkungan setempat mengatakan awalnya korban tengah asik mandi sungai bersama sejumlah rekan-rekan dan anak-anak tetangganya saat kondisi sungai tengah banjir. Namun setelah melompat dari atas jembatan M. Nur Gondok, korban yang diduga mengalami kram di kaki tiba-tiba tenggelam. Meski sempat minta tolong, namun rekan-rekan mengira korban tengah membuat lelucon hingga korban akhirnya tak muncul ke permukaan. Itu lompat dari jembatan gak lama selang ada 20 meter udah melambaikan 2 belah tangannya. Cuma yang lain begitu mengejar nggak dapat. Timbul lagi di sekitar 30 meter lagi nampak nongol rambutnya dikejar lagi udah nggak dapat lagi sampai saat ini pun nggak ditemukan lagi. Sementara itu, warga setempat dibantu Kasatgas Relawan Antisipasi dan Solidaritas Bencana langsung mengerahkan perahu milik nelayan setempat untuk mencari keberadaan korban, namun belum membuahkan hasil. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan melayat ke rumah duka Wakapolres Pelabuhan Belawan, Kompol Iwan Kurnianto yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol Belmera. Dalam suasana duka, Kapolda Sumut menyampaikan rasa belasungkawa dan penghormatan kepada almarhum yang dikenal sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugas kepolisian. Kompol Iwan Kurnianto meninggal dunia dalam insiden kecelakaan yang terjadi di Jalan Tol Balmera pada Minggu dini hari. Tragedi tersebut terjadi saat almarhum sedang dalam perjalanan kembali ke Mapolres usai melaksanakan tugas pengecekan pos pengamanan di wilayah Barelan. Saat melaju di jalan tol tersebut, ajudan Wakapolres Belawan yang mengendarai mobil tiba-tiba menabrak bagian belakang truk yang sedang melaju. Pada peristiwa ini, Kompol Iwan Kurnianto meninggal dunia. Sementara istri dan ajudannya mengalami luka yang cukup serius. Dalam suasana duka yang mendalam, Kapolda Sumatera Utara menyampaikan rasa belasungkawa dan penghormatan kepada almarhum yang dikenal sebagai sosok berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugas kepolisian. Wisnu mengatakan Kompol Iwan telah memberikan pengabdian terbaiknya untuk masyarakat. Kehilangan ini tidak hanya dirasakan oleh keluarga, tetapi juga oleh seluruh jajaran kepolisian. Dirinya juga mendoakan agar keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Polres Asahan meringkus komplotan geng motor yang sebelumnya melukai seorang pengamen yang tengah melintas di Jalan Lintas Sumatera, Desa Seidadap, Asahan. Sebanyak 8 orang komplotan geng motor ini diringkus polisi dari beberapa lokasi yang berbeda. Dari 8 orang komplotan geng motor ini, 6 diantaranya masih di bawah umur. Selain meringkus kelompok geng motor tersebut, polisi juga mengamankan senjata tajam, sepeda motor yang digunakan para pelaku dalam menjalankan aksi brutalnya. Kapolres Asahan AKBP Afdal Zunaidi dalam keterangan persnya kemarin mengatakan bermula dari 2 komplotan geng motor saling ejek di media sosial hingga sepakat untuk menggelar tawuran sebelum tawuran terjadi. Para pelaku terlebih dahulu meminum minuman keras hingga mabuk. Setiba di perjalanan menuju lokasi tawuran, melihat 2 orang pengamen mengendarai sepeda motor melintas di jalan. Seketika kelompok geng motor yang menamakan kelompok Kosbar tersebut menyerang korban dengan menyabetkan celurit panjang hingga korban terkapar. Atas perbuatan para pelaku terancam hukuman maksimal 8 tahun penjara. Sementara pelaku yang masih di bawah umur terancam 1, 2 dari 8 orang yang diamankan, 4 orang lainnya masih berstatus buron. Sekitar jam 4 dini hari di tahun baru itu tanggal 1 Januari 2006, mereka itu melintas di daerah Seidadap. Pada saat melintas di sana, mereka melihat saudara Ariful Hadi ini sama saudara D berboncengan dari atas balai. Di mana saudara Ariful Hadi ini berprofesi sebagai pengamen, dia membawa gitar di punggungnya. Mungkin dikira sama anak-anak Kosbar ini itu adalah anak-anak ASK. Kemudian mereka langsung membacok kepada saudara Ariful Hadi sehingga menimbulkan luka berat. Kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, aksi balap liar yang dilakukan puluhan remaja di kawasan industri modern 5 Deli Serdang menelan korban jiwa. 3 orang remaja terlibat tabrakan, 2 orang dinyatakan tewas, sementara 1 lainnya kritis. 3 orang remaja yang merupakan joki saling adu cepat, namun naas kondisi jalan yang masih dilintasi pengendara motor lain membuat salah seorang joki menabrak pengendara motor tersebut hingga kecelakaan beruntun tak terhindarkan. Akibatnya Ahmad Zani 15 tahun dan Rizky Maulana 16 tahun meninggal dunia di tempat. Sementara itu Fauza Azhar Nasution berusia 24 tahun mengalami luka berat di bagian kepala. Fadil, salah seorang rekan korban, mengatakan lokasi di kawasan industri modern 5 ini sering dijadikan tempat nongkrong dan balapan para remaja. Meski telah dilarang security, namun masih tetap dijadikan tempat balap liar. Kejadiannya dia lagi nyeting bang, baru dia kalau nggak salah itu antara kepleset sama dia nabrak orang bang. Memang sering balap di sini tuh? Sering bang, sini pun banyak anak-anak tongkrongan juga bang. Banyak yang balap, betul. Banyak juga yang nyeting kereta. Sebenarnya pun udah dikasih tahu juga sama security ini, tapi yang orang yang bandel juga bang. Bandel ya? Iya. Kasus balap liar yang menewaskan 2 pemuda dan 1 pemuda lainnya kritis ini telah ditangani oleh Satlantas Polres Pelabuhan Belawan. Satu ini toko kelontong di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kebakaran yang menimpa salah satu toko kelontong terjadi di Jalan WR Supratman, Kelurahan Lestar, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Asahan pada Senin sore. 2 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Asahan diturunkan ke lokasi untuk menjinakkan api. Tidak berselang lama, kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan. Petugas pemadam kebakaran Sri Ade mengatakan dugaan sementara api berasal dari bekas jerigen minyak yang berada di samping toko. Api kemudian membesar dan membakar barang-barang di dalam toko. Beruntung pemilik toko dapat menyelamatkan diri.
Kasus kebakaran tersebut kini ditangani pihak kepolisian. Grosir ya. Tadi berapa lama Bang Habib bisa di Padang? Kita kurang lebih 15 menit. Jam berapa tadi mulai tahunya ada kebakaran? Kami informasi jam 15.32. Ada berapa mobil madam diturunkan Bang? 2 unit mobil madam. Ada korban saat ini Bang? Tidak ada Bang. Tidak ada. Di sorotan lainnya pemirsa, omset penjual dodol di sepanjang jalur lintas Kabupaten Langkat menuju Aceh, tepatnya di Kecamatan Tanjung Pura meningkat. Peningkatan ini dikarenakan wisatawan yang akan berlibur menuju Aceh dan para pemudik yang akan balik ke kampung halaman. Industri rumahan pembuatan dodol yang berada di Jalan Lintas Sumatera di Desa Payak Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat menambah jumlah produksinya karena banyaknya permintaan dodol ketan yang datang dari daerah Langkat maupun dari luar daerah yang memesan dan singgah ke lokasi home industri ini. Aneka ragam rasa dodol selalu dibuat oleh pemilik usaha seperti rasa durian, wijen, pandan, dan juga labu. Harga dodol ini terbilang sangat terjangkau. 1 kilo dodol dibanderol dengan harga Rp50.000. Sementara yang dibungkus sekitar Rp10.000. Setiap kali menjelang tahun baru, lebaran dan hari besar keagamaan, usaha pembuatan dodol ini selalu ramai dikunjungi para pemudik untuk oleh-oleh keluarga di kampung halaman. Hal tersebut membuat pemilik usaha lebih banyak mempekerjakan karyawannya dari hari biasanya. Para pembeli juga dapat langsung menyaksikan cara pembuatan dodol dan juga ikut pengemasannya. Salah seorang penjual dodol, Eeng, mengatakan biasanya menjelang tahun baru, lebaran dan hari besar keagamaan, produksi pembuatan dodol ini meningkat 10 kali lipat dari hari biasanya. Permintaan datang dari warga sekitar Langkat maupun luar daerah, bahkan luar negeri. Nah, orang-orang putih, orang apa itu kan mampir ke Rian ini. Selain dari tempat, ke Medan ada pembelinya, sampai ke luar negeri pun ada pembeli, orang-orang luar negeri pun ada juga mampir ke Rian ini. Itulah mutunya, harus tetap kita jaga, jangan kita rubah rasanya. Para penjual dodol ini tetap eksis sampai saat ini karena masih tetap menjaga mutu dan cita rasa dodol dan tetap mengutamakan bahan yang berkualitas. Tanaman cempedak guling dari petani penangkar tanaman kini masuk menjadi kategori tanaman unggulan di tingkat nasional sesuai dengan lisensi dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Inilah buah cempedak guling yang memiliki nama latin Artocarpus integrer yang telah mendapatkan lisensi tanaman unggulan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Tanaman unggulan cempedak guling ini merupakan buah cempedak raksasa dengan ukuran nyaris mencapai 1 meter dan memiliki bobot mencapai 23 kg yang hanya dapat ditemui dari petani penangkar benih tanaman yang berada di Jalan Madura, Lingkungan 3, Kelurahan Kebun Lada, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai. Selain memiliki tekstur, ukuran, dan bobot buah yang juga tergolong sangat fantastis, buah cempedak yang isinya berwarna kuning ini menawarkan kelezatan yang berbeda dari buah cempedak pada umumnya. Mulai dari ketebalan daging pada buah dan aroma yang harum menjadi primadona bagi penikmatnya. Buah cempedak guling dapat dikonsumsi secara bersama-sama tanpa memberikan efek samping bagi kesehatan tubuh manusia. Pohon cempedak guling buahnya selalu ada terus-menerus tanpa harus menunggu masa musim buah tiba. Proses tanam hingga panen hanya memakan waktu 2 hingga 3 tahun dari masa tanam. Pembina penangkar benih tanaman Kota Binjai, Muhammad Arifin Nasution, mengatakan buah cempedak guling ini merupakan buah unggulan se-Indonesia dan telah mendapatkan sertifikasi benih yang diberikan ke petani. Selanjutnya, tanaman ini akan dijadikan sebagai tanaman percontohan di tanah air. Ternyata di riset mereka lagi, Pak. 2 tahun risetan mereka tuh, lab ini apa segala. Ternyata memang betul laporan kami itu. Sehingga dilimpahkan mereka ke Kementan.
Nah, Kementan melakukan sidang untuk mengangkat ini. Kami kasih 3 nama. Cempedak super, cempedak guling, cempedak jawara. 23 kilo. 23 kilo. 23 kilo ternyata buah ini mesti bisa lebih besar dari yang biasanya. Cempedak guling ini sangat mudah. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku esok, Rabu 8 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mandoza, perakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot untuk Provinsi Sumatera Utara, Rabu 8 Januari 2025. Pada pagi hari kondisi cuaca berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Nias Barat, Nias Selatan, dan Nias Utara. Pada siang dan sore hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di Batubara, Dairi, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Langkat, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Sedang Bedagai, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Toba. Pada malam hari masih berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di Humbang Hasundutan, Karo, Langkat, Padang Sidimpuan, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah. Kemudian pada dini hari masih berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terdapat di wilayah Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan. Untuk suhu udara berkisar 14 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 76 hingga 98%. Arah dan kecepatan angin dari selatan hingga utara dengan kecepatan 4 hingga 14 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara, dari pantauan tanggal 6 Januari 2025 tidak ada titik panas. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng barat Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan bencana longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, informasi dari BMKG tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Nisa Redi, selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi